Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Putri Nusifa dengan NIM P37334125017 atau absen 17 dari Prodi D3 TLM 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi pendidikan di era digital dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu latar belakang. Dalam era yang terus bertransformasi, pendidikan tidak dapat menghindar dari dampak revolusi digital yang melanda segala bidang kehidupan. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah mengubah secara mendasar cara kita berinteraksi dengan informasi, budaya, dan tentu saja proses pendidikan. Pergeseran ini merupakan pembelajaran konvensional menuju penggunaan teknologi digital, membawa konsekuensi dan potensi yang mendalam untuk mengubah lanskap pendidikan global. Sebagai pengantar, perubahan signifikan dalam aksesibilitas informasi merupakan salah satu ciri utama transformasi pendidikan di era digital ini. Dan kemunculan pembelajaran pada era digital. Transformasi pendidikan di era digital juga memunculkan paradigma baru dalam metode pembelajaran, dengan penggunaan aplikasi edukasi, simulasi, dan permainan pembelajaran membuka pintu menuju pembelajaran interaktif yang tidak hanya efektif tetapi menyenangkan. Serta, perjalanan evolusi manusia era digital ini telah menjadi babak baru yang memainkan peran integral, mengubah secara mendasar cara kita berinteraksi, belajar, dan mengajar. Dan transformasi pendidikan di era digital menuntut adanya inovasi dalam proses belajar mengajar, penggunaan teknologi informasi, serta penguatan karakter peserta didik agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan di sini ada peran transformasi pendidikan di era digital, yaitu mencakup 1. Pembelajaran berbasis data dan teknologi AI yang dapat membantu personalisasi pembelajaran. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam analitik pendidikan melibatkan penerapan teknologi untuk menganalisis data pendidikan. AI dapat membantu mengidentifikasi pola, memberikan rekomendasi personalisasi, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengajaran. Yang kedua, itu ada pengembangan kompetensi digital guru dan siswa agar mampu menggunakan teknologi secara produktif dan kritis. Yang ketiga, yaitu digitalisasi pembelajaran seperti penggunaan learning management system atau LMS, e-learning, dan media interaktif. Yang keempat, yaitu kolaborasi dan komunikasi seperti pembelajaran daring yang memungkinkan diskusi, pertukaran ide, dan proyek kolaboratif, menciptakan lingkungan di mana siswa dapat belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Dan di sini ada tantangan yang dihadapi. Meskipun transformasi ini membawa manfaat besar, kita juga dihadapkan pada tantangan etika dan keamanan, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu tantangan etika. Tantangan etika dalam konteks teknologi termasuk kecerdasan buatan yang melibatkan pertimbangan moral terkait penggunaan dan dampak teknologi tersebut pada individu dan masyarakat. Serta tantangan ini mencakup privasi, diskriminasi, dan dampak sosial yang mungkin timbul dari implementasi teknologi. Yang kedua yaitu tantangan keamanan. Tantangan keamanan itu berkaitan dengan upaya melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan, seperti serangan siber. Tantangan keamanan juga dalam penerapan teknologi termasuk kecerdasan buatan dapat meningkatkan risiko keamanan jika tidak diatur dengan baik. Perlu adanya langkah-langkah untuk melindungi data sensitif dan mencegah eksploitasi atau serangan terhadap sistem AI. Serta ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam transformasi pendidikan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu untuk menanamkan etika digital yang berlandaskan moral dan ajaran agama, misalnya tidak menyebar hoaks atau konten negatif. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mendorong empati dan literasi digital yang beradab, menghargai privasi dan pendapat orang lain di dunia maya. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, menggunakan media digital untuk memperkuat persatuan dan toleransi antar pelajar dari berbagai daerah. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan mengembangkan budaya dialog dan musyawarah melalui forum daring yang demokratis. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan memastikan pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital di seluruh wilayah Indonesia.
Dan kesimpulan dari transformasi pendidikan di era digital dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yaitu transformasi pendidikan di era digital tidak hanya menuntut kemampuan teknologi, tetapi juga penguatan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila menjadi pedoman utama agar peserta didik mampu menjadi warga digital yang cerdas, beretika, dan berkarakter. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat berjalan seimbang dengan pembentukan moral dan identitas kebangsaan. Akan tetapi, di balik kemajuan ini, muncul tantangan seperti ketimbangan akses digital dan menurunnya interaksi sosial serta potensi lunturnya nilai-nilai kebangsaan.